Para ilmuwan gemar berhipotesis tentang berbagai hal dan kemudian mencari bukti. Pertama, mereka mulai dengan beberapa skenario apokaliptik, peristiwa yang sulit dipercaya, dan kemudian mencoba menjelaskan semuanya dari sudut pandang ilmiah. Tahu nggak, bukan hanya ilmuwan yang suka melakukan ini. Misalnya, apa yang akan terjadi jika bumi dan matahari tiba-tiba bertukar tempat? Pernah memikirkan ide seperti itu? Saya pernah. Sekarang, mari kita cek apa sih hasilnya. Untuk mulai, mari kita perjelas poin yang sangat penting. Benar-benar keren menukar matahari dan bumi untuk waktu yang singkat. Dari sudut pandang ilmiah tentu saja, kemungkinan besar ini akan benar-benar menghancurkan tata surya kita. Dan ya, semua orang akan mati. Jadi, bagaimana jika bumi dan matahari alih-alih mengambil tempat satu sama lain di luar angkasa, hanya bertukar properti? Matahari adalah benda langit yang sangat panas dan menyala yang tidak dapat ditatap dalam waktu lama tanpa risiko konsekuensi yang tidak menyenangkan. Pastinya, keberadaan air di matahari kita adalah nihil, hanya gas panas. Namun, ini tidaklah seperti itu. Tidak ada air di matahari seperti banyak objek lain di tata surya. Tidak dalam keadaan cair setidaknya. Namun ada jejak uap air. Meskipun ini dapat diabaikan relatif terhadap massa bintang kita, jumlah air tawar di matahari lebih besar daripada di tempat lain di tata surya. Agar matahari menjadi lebih mirip bumi, uap air saja tidak akan cukup. Yang pasti, cukup sulit untuk membuat bintang yang mirip dengan planet berpenghuni. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa KT coklat memiliki sifat yang paling cocok untuk transformasi itu. Ini bukan benar-benar bintang, tentu saja, melainkan objek astronomi yang sangat aneh. KT coklat menempati posisi menengah antara bintang terkecil dan planet terbesar. Tergantung pada usia mereka, suhu KT coklat dapat berkisar dari sangat tinggi seperti bintang hingga sangat rendah seperti planet. Massa mereka terlalu kecil untuk mempertahankan reaksi termonuklir yang stabil. Karenanya, KT coklat berangsur-angsur memudar dan mendingin, berubah menjadi benda mirip planet. Seperti semua bintang, KT coklat dapat terbentuk secara independen. Mereka cukup mampu terbentuk secara individu atau di dekat bintang lain. Sementara memiliki suhu yang relatif nyaman. Misalnya, KT coklat WISE 1828 plus 2650 yang terletak sekitar 47 tahun cahaya dari bumi memiliki suhu dalam kisaran 23 hingga 127 derajat Celcius atau minus 9 hingga 261 Fahrenheit. Tidak cukup sebagaimana yang kita butuhkan. Tetap saja, ini hampir menjadi bintang. Masih ada lagi. Astronom Jack Yates dan rekan-rekannya dari University of Edinburgh mempelajari semua data tentang KT coklat dan membuat beberapa kesimpulan yang cukup sensasional. Atmosfer objek substelar yang tidak biasa ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Namun, zat lain yang mengandung oksigen, nitrogen, karbon, dan mungkin fosfor, entah bagaimana masuk ke atmosfer. Jadi, sekarang ada semua yang dibutuhkan untuk sintesis air: amonia, karbon dioksida, dan zat lain yang pada gilirannya akan menjadi dasar untuk senyawa organik kompleks. Atmosfer yang sesuai, suhu yang sesuai, bisa Anda pahami kemana semua ini tertuju? Ya, mikroba kecil dan bahkan makhluk yang lebih besar mungkin ada di KT coklat, atau lebih tepatnya di atmosfer mereka. Jadi, secara teoritis, mungkin saja ada objek kosmik lain matahari. Sangat berbeda dengan bumi kita, namun tetap berpenghuni. Dan inilah ramalan yang lebih pesimistis. Apa yang akan terjadi jika matahari kita tiba-tiba berubah menjadi KT coklat? Meskipun tidak mungkin dari sudut pandang evolusi bintang, mari kita bayangkan bahwa hukum alam semesta gagal. Kemudian, pertama, orbit bumi akan berubah. Sebaliknya, orbit semua planet akan berubah karena massa matahari akan turun tajam dan gaya tarik gravitasi dengannya. Kedua,
ini akan menjadi gelap dengan hanya cahaya bintang-bintang jauh yang menerangi bumi. Suhu secara bertahap akan mulai menurun dan pada akhirnya turun begitu banyak sehingga lautan akan membeku dan kehidupan hanya bisa bertahan jauh di bawah tanah di mata air panas bumi. Adapun planet-planet lain, mereka dapat mendapati diri mereka benar-benar berada di kedalaman ruang yang sedingin es, dan apa yang akan terjadi pada planet-planet di sana tidak diketahui. Sekarang mari kita pertimbangkan bumi. Bagaimana jika berubah menjadi bola api? Misalnya, karena pemanasan global. Stephen Hawking mengatakan bahwa perkembangan seperti itu mungkin terjadi, dan pada tahun 2600 planet biru kita akan mengalami nasib yang tidak menyenangkan. Apakah ilmuwan terkenal itu telah lama membayangkan matahari kedua menggantikan bumi? Tidak juga. Terlepas dari keseriusan masalah pemanasan global, planet kita tidak akan bisa mendekati suhu matahari. Kenyataannya, ini bahkan tidak akan mencapai suhu Venus. Bahkan jika umat manusia membakar semua bahan bakar fosil dan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, suhu bumi akan meningkat sekitar 10 derajat Celcius atau 18 derajat Fahrenheit dibandingkan dengan Venus. Ini bukan apa-apa. Benar, pemanasan seperti itu akan mempengaruhi gletser dan tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi ini adalah masalah lain. Jadi, bumi sendiri tidak akan tiba-tiba menjadi bola panas, tapi ini bisa saja terjadi ketika itu terbentuk. Jika kita berasumsi bahwa planet ini hanya terdiri dari unsur-unsur berat dan tidak memiliki banyak hidrogen, maka dalam proses pembentukannya itu akan menjadi bola panas yang menyala-nyala. Dari sudut pandang praktis, ini tidak mungkin. Semesta tidak bekerja seperti itu. Tetapi di sini kita hanya menggunakan imajinasi kita. Di dalam bumi seperti itu, reaksi termonuklir tidak akan terjadi dan perlahan-lahan akan mendingin. Tentu saja, dalam hal ini, kemiripan dengan matahari tidak sepenuhnya lengkap. Tetapi ini adalah kondisi paling bintang yang dapat dibayangkan. Dalam beberapa miliar tahun, planet kita akan tetap dingin, permukaannya akan mengeras, dan suhunya akan cukup dapat diterima untuk kehidupan, tapi hanya suhu. Apakah Anda ingat bahwa versi bumi ini hanya terdiri dari unsur-unsur berat? Gravitasinya akan sangat kuat, hingga membuat keberadaan organisme kompleks menjadi tidak mungkin. Bahkan upaya apapun untuk membangun semacam pangkalan luar angkasa di sini akan gagal. Tapi ini bukan satu-satunya pilihan yang ada untuk membakar planet kita dengan suhu yang luar biasa. Setidaknya ada satu contoh planet sangat panas di alam semesta, dan ini sama sekali bukan benda angkasa biasa. Ini adalah salah satu dari banyak jenis planet yang dibedakan oleh para ilmuwan sebagai apa yang disebut Super Earth. Ini adalah planet yang masanya melebihi massa bumi, tetapi secara signifikan lebih kecil dari massa gas raksasa. Corot 7b merujuk secara tepat pada benda angkasa semacam itu. Letaknya jauh di luar tata surya di konstelasi Monoceros dan memiliki diameter 1,58 kali diameter bumi. Corot 7b dikategorikan sebagai salah satu yang disebut planet berbatu, meskipun memiliki kepadatan lebih tinggi dari bumi. Sekitar 40% dari planet ini mungkin terdiri dari es atau uap, yaitu ada air di sana. Apakah ini menyerupai apapun yang Anda ketahui? Terlepas dari semua kesamaan ini, Corot 7b kemungkinan besar tertutup lava. Dan ini bukan hanya beberapa genangan air yang terisolasi. Di sisinya yang diterangi ada lautan lava yang terbentuk pada suhu sekitar 2550 derajat Celcius atau 4622 Fahrenheit. Ini berada di atas titik leleh sebagian besar logam yang dikenal. Jadi di sana benar-benar sangat-sangat panas. Jadi apakah Corot 7b adalah bola api panas yang kita bicarakan? Sepertinya memang begitu. Kondisi di sisi planet yang diterangi dan yang tidak diterangi sangat berbeda. Sementara di satu sisi lautan terus mendidih, memanas hingga suhu yang luar biasa. Di sisi lain, ya cukup gelap, dan permukaannya mungkin tertutup lapisan es. Jika bumi seperti Corot 7b
tidak akan ada pembicaraan tentang kehidupan di permukaannya. Itu akan terdiri hampir seluruhnya dari batu yang menguap, dan curah hujan akan menjadi hujan batu. Bahkan payung yang paling tahan lama pun tidak akan menyelamatkan kita dari hujan seperti itu. Kita sangat beruntung bahwa bumi dan matahari mendistribusikan fungsinya dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Kalau tidak, tidak ada hal baik yang akan terjadi.